Perkenalkan, saya Zara Ramawati Sunario dari kelas 20A2 Prodi Informatika. NPM 2011111000057. Di sini saya akan menerangkan tentang kasus perhitungan jenis jamur untuk tugas mata kuliah Machine Learning menggunakan perhitungan C45. Di sini terdapat 50 data yang telah saya miliki dari jumlah data sebelumnya. Di sini terdapat tabel jumlah kasus ChapSpace, X sama dengan 25, F sama dengan 20, untuk ChapSurface, G sama dengan 30, H sama dengan 20, ChapColor, O sama dengan 28, dan E sama dengan 22. Untuk PS, untuk S1, jumlah kasus dari P, yang X ada 15, F ada 17, G ada 10, dan H 11, O 11, E sama dengan 11, E 10. Untuk kasus E, X ada 10, F 18, G 20, H 9, O 17, dan E 12. Untuk perhitungan entropi, di sini diketahui S sama dengan 25, S1 sama dengan 15, S2 sama dengan 10. Minus 15 per 25 dikali log 2 15 per 25 ditambah minus 10 per 25 dikali log 2 10 per 25, hasilnya 0,9709516. Untuk perhitungan ChapSpace Y diketahui S sama dengan 25 dan S1 sama dengan 7, S2 18. Untuk perhitungannya minus 7 per 25 dikali log 2 7 per 25 ditambah minus 18 per 25 dikali log 2 18 per 25 sama dengan 0,9554532. Dan untuk ChapSurface G diketahui S-nya jumlah kasusnya terdapat 30, S1 10, dan S2 20. Perhitungannya minus 10 per 30 dikali log 2 10 per 30 ditambah minus 20 per 30 dikali log 2 20 per 30 sama dengan 1,113283. Untuk ChapSurface H diketahui S sama dengan 20 dan S1 sama dengan 11, S2 sama dengan 9. Untuk perhitungannya minus 11 per 20 dikali log 2 11 per 20 ditambah minus 9 per 20 dikali log 2 9 per 20, hasilnya 0,993992773. Untuk ChapColor O diketahui jumlah kasusnya 9, S1 nya 11, S2 nya 17. Perhitungannya minus 11 per 28 dikali log 2 11 per 28 ditambah minus 17 per 28 dikali log 2 17 per 28 sama dengan 0,9666617. Untuk ChapColor E diketahui S sama dengan 28, S1 sama dengan 10, S2 sama dengan 12. Perhitungannya minus 10 per 22 dikali log 2 10 per 22 plus minus 2 per 22 dikali log 2 12 per 22, hasilnya sama dengan 2,424975. Untuk menghitung gain, kita perlu mencari total entropi. Untuk mencari total entropi, perhitungannya yaitu S sama dengan 50. Ini adalah jumlah keseluruhan dari kasus, dan S1 adalah kasus untuk P, dan S2 adalah kasus untuk E. S1 21 dan S2 sama dengan 29. Untuk perhitungannya minus 29 per 50 dikali log 2 25 per 50 ditambah minus 29 per 50 dikali log 2 29 per 50, hasilnya 0,9891874. Untuk perhitungan gain 0, untuk perhitungan gain kita memerlukan total entropi dan total masing-masing entropi untuk setiap kasus. Untuk ChapSpace 0,9
81874 ditambah 25/50 dikali 0,9709516 ditambah 25/50 dikali 0,9554532. Untuk hasilnya yaitu 1,9895075. Untuk gain cap surface yaitu 0,98184 ditambah 30/50 dikali 1,11323 ditambah 20/50 dikali 0,992773. Untuk hasilnya yaitu 3,046953. Dan untuk gain cap color yaitu 0,9811874 ditambah 25/50 dikali 0,437077 ditambah 25/50 dikali 2495975. Hasilnya yaitu 2,293626. Untuk perhitungan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nevanda Abelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nevanda Abelia. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Azara Ramawati Sunario tentang tugas mata kuliah Machine Learning yaitu metode C45. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tabel node 1. Setelah menghitung hasil data-data yang terdapat di atas, lalu kita membuat tabel node 1. Di sini terdapat capture phase G, lalu jumlah kasus, lalu atribut E, P, entropi, lalu gain. Kenapa di sini saya menggunakan capture phase G? Karena capture phase G itu memiliki nilai yang lebih tinggi dari yang lainnya, yaitu 1,113283. Lalu di capture phase G terdapat jumlah kasus yaitu 30, yang E-nya 20, P-nya 10, lalu ada entropi dan gain. Entropi ini saya ambil dari hasil gain yang berada di capture phase. Lalu di dalam capture phase ini terdapat beberapa atribut lainnya, yaitu ada cap shape yang beratributkan X dan F, lalu ada cap color yang beratributkan O dan E. Terdapat masing-masing kasus dalam atribut-atribut tersebut yang mengikuti jumlah kasus capture phase G. Lalu di sini terdapat penghitungan atribut E dan P yang masing-masing telah selesai angkanya, yang dapat kita masukkan menjadi bentuk pohon keputusan node 1. Di sini saya membuat pohon keputusan, ada pohon keputusan node 1 dan ada pohon keputusan node 1.1. Di pohon keputusan node 1 ini kita memasukkan bentuk ini sesuai data yang berada di tabel node 1. Lalu kita masuk ke pohon keputusan node 1. Pohon keputusan node 1 ini dibuat berdasarkan tabel node 1 di atas tadi. Yang pertama ini capture phase, yaitu data yang kita ambil sebelumnya dengan nilai yang paling tertinggi yang memiliki atribut G dan H. G dan H ini dibagi dan dijumlahkan hasilnya sesuai dengan atribut yaitu E dan P.
Di sini P sudah terhitung karena P di sini sudah kosong nilainya. Jadi kita tulis P, kita anggap sudah selesai. Sedangkan yang G, yang 1.1 ini, kita belum bisa menemukannya karena yang E ini masih terdapat angka. Kasusnya belum selesai. Lalu kita masuk ke pohon keputusan node 1.1. Sama seperti awalnya, kita masukkan capture phrase. Lalu atributnya yaitu G dan H. Dan lalu keputusannya E dan P. Di sini kita telah menemukannya yaitu atribut capture. Atribut capture ini kita masukkan karena kita telah menyelesaikan data capture menjadi 0 dan itu semua sudah selesai. Lalu kita masukkan atribut capture yaitu X dan F. Yang X ini lebih dominan ke P dan F ini lebih dominan ke E. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya kalau ada salah perhitungan atau salah dalam mengolah data, saya mohon maaf karena saya mengerjakan dengan Zahra hanya sepemahaman dari apa yang Ibu jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.